Baik, mengawali sesi obrolan pagi ini, mungkin kita akan memulainya yang paling asik mungkin dari Falcon's Picture dulu ya, dengan Ibu Frederica. Tadi teman-teman ada yang sempat bertanya gitu, ini kenapa alasan Falcon Pictures kok tertarik untuk memfilmkan film Panji Tengkorak ini? Gitu ya. Oke, selamat siang semuanya rekan-rekan media, selamat siang semuanya rekan-rekan pemain. Senang banget hari ini bisa kumpul. Ini sebenarnya sudah 2 tahun kayaknya kita develop cerita ini ya, Mas Daniel ya. Akhirnya kejadian di tahun ini kita recording gitu, dan bisa ngomongin ke teman-teman media semuanya bahwa Panji Tengkorak officially dibuat secara animasi. Dari tahun 60-an komik silat sebagai pioneer, terus tahun 70-an juga dibikin filmnya. Di generasi sekarang kita juga mau membangun itu kembali untuk bisa ketemu dengan generasi yang sekarang gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Frederica. Mungkin sekarang kita ke Mas Daryl ya. Mas Daryl, kasih dong kisi-kisi sedikit, pemahaman sedikit atau mungkin wawasan terkait film ini sendiri. Kemudian awalnya duga nggak sih bahwa film ini akan dihandle oleh Mas Daryl? Oke, terima kasih. Ya, selamat siang semua rekan media. Terima kasih. Salam juga nih buat para pemain, Bu Erika dari Falcon juga. Mungkin pertama saya ingin mengucapkan ini ya, rasa terhormat saya. Terima kasih buat dikasih kepercayaan dari Falcon untuk bisa menggawangi pembuatan film animasi untuk Panji Tengkorak ini. Karena kita tahu mungkin waktu kecil saya sering baca komik gitu. Panji Tengkorak ini salah satu karakter yang kita kenal, saya kenal khususnya waktu atau teman-teman yang mungkin lahiran 80-an gitu ya. Jadi seiring waktu, ketika kita dikasih kesempatan, saya bersama tim dikasih kesempatan untuk bisa menggarap ini, kita membayangkan bagaimana ini kita bisa menjawab bahwa ada fans Panji tentunya, dan juga ada generasi sekarang yang belum mengenal Panji, dan dia bisa diperkenalkan sebagai sosok figur superhero kita gitu ya, karakter superhero kita, jagoan lokal kita yang menarik. Nah, animasi di sini sendiri, karena saya sudah lama di bidang animasi, di sini malah jadi satu kesempatan untuk membuktikan bahwa gimana kita bisa memvisualisasikan kanvas yang udah begitu menarik dari komik-komik lamanya, dunia Panji di mana settingnya itu abad 15, tapi sebenarnya fiksi. Jadi di situ kami bekerja dengan teman-teman juga di kreatif, bagaimana kita bisa mengeksplorasi dunianya Panji, Panjinya itu sendiri, dan karakter yang ada di cerita ini gitu. Dan itu menjadi satu tantangan buat kami, dan saya sekali lagi merasa terhormat bisa dikasih kepercayaan ini. Mungkin juga sedikit memberi insight terkait animasi sendiri di proses, dan di sini melibatkan teman-teman aktor, aktris yang punya pengalaman, tapi untuk terlibat di film animasi ada yang baru, dan ternyata sesuatu yang baru, pengalaman juga, bahwa animasi kurang lebih sebenarnya secara proses seperti film. Jadi kita melakukan reading, kita mendalami karakter, perwatakannya seperti apa, dan pengambilan suara pun itu kita ambil berdasarkan bagaimana para aktor ini bisa mengeluarkan, mengeksplor karakter-karakter yang mereka isi gitu. Jadi kita nanti baru akan melakukan produksi setelah audio itu sudah kita peroleh. Nah, itu nanti akan ada eksplorasi lebih dalam lagi di proses produksi lanjutnya oleh para animator, ilustrator, dan lain-lain. Jadi kurang lebih di situ. Sekali lagi saya merasa terhormat, tertantang. Semoga hasil dari
karya nanti yang prosesnya cukup lama bisa menjawab teman-teman penggemar Panji Tengkorak dan juga memperkenalkan Panji Tengkorak ini untuk generasi muda kita. Amin. Baik, terima kasih Mas Daryl, penjelasan yang menarik. Selanjutnya kita akan melangkah ke mungkin kesan-kesan dulu ya. Kesan dari paling sebelah kiri, Mas Doni, boleh ikut di film ini seperti apa? Kemarin juga proses produksinya harus latihan napas juga ya Mas, atau gimana? Monggo dijelaskan Mas. Kebetulan ya ini salah satu tantangan untuk saya, kesempatan baru. Terima kasih untuk dilibatkan oleh Falcon dan Mas Daryl juga dan teman-teman di sini. Sebagai voice actor, ini sebagai tantangan saya baru karena kita bagaimana harus mengisi suara tokoh itu yang belum saya lihat tokohnya, adegannya seperti apa. Kita hanya dikasih tahu karakter. Saya sebagai Bramantia di sini, bagaimana kita bicara melalui diafragma, melalui nafas yang dalam, melalui tidak harus keluar seperti apa. Tapi kemudian karena ini banyak dibimbing oleh director dan juga banyak kita diberi bayangan seperti apa nanti adegannya ketika perkelahian. Karena saya tadinya nggak ada bayangan di perkelahiannya mau silat, kungfu, taekwondo, karate, atau sulap. Tapi balik lagi ke abad 15, kita diberi pengarahan, diberi gambaran oleh Mas Daryl. Nanti tinggal kita yang mengisi, dan kebetulan kita sempat olah vokal juga sama-sama sini. Terima kasih. Baik, lanjutnya bisa dilanjutkan. Monggo. Mas Chandra ya. Iya, Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.